Apakah hidup Anda merupakan pintu atau gate atau gerbang to happiness? Atau sebaliknya, hidup Anda adalah disaster bagi sesama? Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita dapat menjadi penyebab penderitaan bagi orang lain. Mungkin dengan cara kita berbicara, hobi kita yang suka menggosip, atau sikap kita yang suka mengadili orang lain, merasa diri selalu benar, bahkan mungkin juga menjatuhkan orang lain, melukai orang lain. Who knows? Anda yang tahu tentang diri Anda sendiri. Tetapi bacaan kita hari ini mengajak kita untuk merefleksikan apakah hidup kita ini menjadi sumber kebahagiaan, menjadi sumber keselamatan bagi sesama, atau sebaliknya. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, dan surat ini merupakan surat yang sangat tua, ditulis pada tahun 50. Di sana Paulus bercerita mengenai bagaimana karya pewartaannya di kalangan jemaat Tesalonika, bagaimana umat telah menerima Injil yang dia wartakan, dan karena karya Roh Kudus, pewartaan tersebut telah menyebar dengan sangat baik. Dan jemaat di Tesalonika telah berpaling dari berhala-berhala dan kemudian menyembah Allah yang benar, dan mereka hidup di dalam iman ini. Dan Paulus melihat hidupnya menjadi sebuah pintu. Ingat, pintu. Dia bukan tujuan. Dia tidak mencari hormat dan kemuliaan, tapi hidupnya membawa orang lain untuk mengalami apa yang disebut sebagai keselamatan. Saya teringat dengan sebuah cerita di sebuah video, dan di sana dikisahkan tentang dokter yang baik hati. Dan dokter ini ketika merawat orang, dan orang tersebut membutuhkan obat, dan obat tersebut terlalu mahal untuk dibeli oleh sang pasien, apa yang dibuat oleh si dokter? Dia membelikan obat-obatan untuk pasien tersebut. Dan banyak orang disembuhkan karena kebaikan hatinya. Dan Anda tahu, jika ada pasien orang yang sangat kaya telah sembuh dari sakitnya, dan mereka mau memberikan perlengkapan atau peralatan yang mereka gunakan ketika mereka sedang sakit, maka si dokter akan menampungnya atau bahkan bertanya kepada mereka jika mereka mau menyumbang. Dan kemudian jika ada orang yang sakit, dia akan memberikan peralatan tersebut kepada mereka yang sakit. Hidup seorang dokter seperti ini luar biasa. Dia menjadi sarana, dia menjadi saluran berkat untuk orang lain. Di Makassar juga saya kenal almarhum Dokter Kunar, adalah seorang dokter yang luar biasa, dan saya tahu di Makassar juga banyak orang-orang seperti ini. Kalau dia juga menerima pasien dan dia juga melihat pasien ini tidak mampu, dia sering kali tidak juga meminta sama sekali bayaran dari pasiennya. Dan cara hidup kita, saudara-saudari, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Siapapun, tanpa menjadi dokter pun Anda bisa menjadi berkat bagi sesama. Dengan cara apa? Wartakan Injil dengan kata-kata, dengan tindakan, dan cara hidupmu. Artinya, apa yang kamu imani itu kamu wartakan. Yang kamu wartakan, kamu hidupi. Yang kamu hidupi semoga bisa menyentuh dan mengubah hidup orang lain. Saya mengajak Anda memulai pekan ini dengan sebuah niat, Tuhan, dengan semakin beriman, hidupku semakin berkualitas. Hidup berkualitas bukan aku bahagia sendiri, tetapi aku membuat orang lain juga bisa merasakan kebahagiaan. Maka tetaplah mewartakan apa yang disebut sebagai kabar sukacita yang lahir dari hidupmu yang berkualitas, imanmu yang teguh. Dan jangan seperti yang digambarkan oleh Yesus dalam Injil Matius hari ini. Hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka digambarkan Yesus sebagai orang yang celaka karena mereka orang munafik. Ingat, Anda harus hidup di dalam ketulusan, di dalam kesucian, dan jadilah berkat untuk orang lain. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Kau berikan kepada kami ini. Dan kami tahu kami banyak sekali harus melalui perjuangan, kadang berat. Tapi kami tahu Tuhan, Kau panggil kami juga untuk memberkati orang lain. Semoga hidup kami ini Tuhan, tidak penting seberapa hebatnya apa yang bisa kami lakukan, tetapi dengan iman yang teguh, dengan kasih yang besar, kami dapat juga membawa warta sukacita kepada orang lain. Tidak hanya dengan tutur kata, tapi juga dengan pengabdian kami dan pemberian diri kami. Dan berkatilah kami semua
dengan berkat Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.